Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu, izin menyampaikan untuk presentasi pada pagi hari ini dari kelompok kami yaitu mengenai karakteristik SIM parkir. Di sini saya sendiri, Mutiara Dewi Kalista, dengan notar 2201286 akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama untuk karakteristik SIM parkir, di sini tugas kami untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Transdar yang diampu oleh dosen Bu Eli Jumaini. Untuk anggota kelompoknya tersendiri, yaitu terdiri dari 4 anggota. Untuk yang pertama ada rekan saya Nugraha Ramadan dengan notar 2201307. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Mutiara Dewi Kalista dengan notar 2201286. Lalu ada rekan saya Taufik Zuliara dengan notar 2201397. Dan juga ada rekan saya Syahrani Zahra dengan notar 2201392. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang. Apa itu sistem informasi transfer atau sistem informasi parkir? Nah, di sini ada sistem informasi parkir adalah suatu sistem yang menginformasikan ketersediaan ruang parkir yang kosong yang biasanya diterapkan di kawasan pusat kota. Informasi disampaikan kepada masyarakat pengguna lalu lintas dengan rambu variabel ataupun melalui sistem navigasi kendaraan modern. Dalam sistem navigasi modern tersendiri, kendaraan bahkan dapat diinformasikan lokasi ruang parkirnya yang kosong. Dengan informasi ini dapat mengurangi waktu yang hilang untuk mencari ruang parkir yang kosong. Lalu di sini ada hierarki dari SIM Transdata tersendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya Syahrani Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Syarani Zahra, notar 2201392. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki SIM parkir. Yang pertama yaitu subsistem ada SIM Transdar. SIM Transdar itu memiliki subsistem yakni SIM parkir. SIM parkir sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada parkir on street dan juga parkir off street. Parkir on street sendiri dibagi menjadi 3 subsistem. Ya, ini ada manajemen tempat parkir, manajemen keuangan, dan manajemen keamanan. Manajemen tempat parkir dibagi lagi menjadi beberapa subsistem. Ya, ini ada pengaturan zona parkir, pengaturan jenis kendaraan, dan pengaturan kendaraan. Manajemen keuangan dibagi menjadi beberapa subsistem. Ya, ini ada pengaturan besaran tarif, manajemen keuangan masuk, dan manajemen keuangan keluar. Manajemen keamanan dibagi juga menjadi beberapa subsistem. Ya, ini ada pengaturan karcis parkir dan sistem pengaturan pengawas. Selanjutnya ada parkir off street. Parkir off street dibagi menjadi 4 subsistem. Yang pertama yaitu ada manajemen sensor parkir, manajemen aplikasi seluler atau web, manajemen keuangan, dan juga manajemen keamanan. Manajemen sensor parkir dibagi menjadi beberapa subsistem. Ya, ini ada pendeteksi ketersediaan parkir dan kamera pengenal plat motor. Manajemen aplikasi seluler dibagi menjadi beberapa subsistem. Ya, ini ada peta lokasi parkir dan pembayaran parkir. Manajemen keuangan dibagi menjadi beberapa subsistem juga. Ya, ini ada sistem pembayaran elektronik, manajemen keuangan masuk, dan juga manajemen keuangan keluar. Manajemen keamanan dibagi menjadi beberapa subsistem. Ya, ini ada sistem karcis parkir elektronik, sistem kamera pengawas, dan juga sistem pintu palang otomatis. Untuk yang selanjutnya ada komponen-komponen dari SIM parkir tersendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya Taufik Zuliara. Baik, terima kasih kepada rekan Mutiara yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa itu SIM parkir on street. SIM parkir on street terbagi menjadi beberapa manajemen, yaitu yang pertama terdapat manajemen tempat parkir, lalu yang kedua terdapat pengaturan zona parkir,
Yang ketiga terdapat pengaturan jenis kendaraan. Lalu yang keempat terdapat pengaturan kendaraan. Untuk manajemen keuangan terdiri dari pengaturan besaran tarif. Pengaturan besaran tarif sesuai dengan jenis kendaraan dan zona parkir. Misal, tarif parkir untuk kendaraan berat muat harus lebih tinggi daripada tarif parkir untuk kendaraan ringan. Pengaturan tarif parkir juga harus dikelola dengan baik agar kendaraan dapat parkir dengan mudah dan efisien. Lalu yang selanjutnya ada manajemen keuangan masuk. Manajemen keuangan masuk yaitu pengelolaan keuangan masuk dari tarif parkir. Misalnya pengeluaran keuangan dari tarif parkir harus dikelola dengan baik agar kendaraan dapat parkir dengan mudah dan efisien. Lalu selanjutnya ada manajemen keuangan keluar. Selanjutnya ada manajemen keamanan. Untuk manajemen keamanan terdiri dari pengaturan karcis parkir. Pengaturan karcis parkir merupakan pengaturan untuk mengatur penggunaan tempat parkir. Misalnya karcis parkir harus dikelola dengan baik agar kendaraan parkir dapat parkir dengan mudah. Lalu selanjutnya ada sistem kamera pengawas. Sistem kamera pengawas harus dikelola dengan baik agar kendaraan dapat parkir dengan mudah dan efisien. Sistem kamera pengawas juga harus dikelola dengan baik agar lingkungan parkir dapat diawasi dengan baik. Lalu selanjutnya ada manajemen tempat parkir. Manajemen tempat parkir terdiri dari pengaturan zona parkir. Pengaturan zona parkir yang sesuai dengan jenis kendaraan dan kebutuhan para penggunanya. Misalnya, zona parkir untuk kendaraan berat harus berbeda dari zona parkir untuk kendaraan ringan. Zona parkir juga harus dibedakan antara kendaraan berat dan zona parkir untuk kendaraan ringan. Dan juga harus dikelola dengan baik agar kendaraan dapat parkir dengan efisien dan mudah. Lalu ada pengaturan jenis kendaraan, pengaturan kendaraan, dan selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan terdiri dari pengaturan besaran tarif, manajemen keuangan masuk, manajemen keuangan keluar, dan manajemen keamanan. Ya, untuk yang selanjutnya ada terdapat SIM parkir off street. Ya, bisa guys. SIM parkir off street merupakan sistem parkir yang dikelola secara profesional dan berada di luar badan jalan atau tidak dalam badan jalan. Ini adalah jenis parkir yang dilakukan di tempat yang dikhususkan seperti lahan parkir, seperti di halaman bangunan, basement, atau tempat lain yang dikhususkan untuk menjadi lahan parkir. SIM parkir off-street dibagi menjadi beberapa manajemen, yaitu manajemen sensor parkir, yang terdiri dari pendeteksi ketersediaan parkir. Pendeteksi ketersediaan parkir yaitu pengelolaan sensor parkir untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir. Sensor parkir dapat mendeteksi ketersediaan tempat parkir secara otomatis sehingga pengguna dapat mengetahui ketersediaan tempat parkir yang belum terisi. Lalu yang kedua ada kamera pengenal plat nomor, yaitu pengelolaan kamera pengenal plat nomor untuk mengidentifikasi kendaraan yang parkir. Kamera pengenal plat nomor dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang parkir sehingga dapat diketahui kendaraan yang parkir di mana dan kapan saja. Lalu yang selanjutnya ada manajemen aplikasi seluler web. Manajemen aplikasi seluler atau web terdiri dari penyediaan informasi parkir, yaitu pengelolaan informasi parkir melalui aplikasi seluler atau website. Informasi parkir dapat disajikan melalui aplikasi seluler atau website, sehingga pengguna dapat mengetahui ketersediaan tempat parkir, lokasi tempat parkir, dan juga tarif parkir. Lalu yang selanjutnya ada pemesanan parkir. Pemesanan parkir, pengelolaan pemesanan parkir melalui aplikasi seluler atau website. Pemesanan parkir dapat dilakukan melalui aplikasi seluler atau website, sehingga pengguna dapat memesan tempat parkir secara online. Lalu yang selanjutnya ada peta lokasi parkir. Pengelolaan peta lokasi parkir untuk membantu pengguna mencari tempat parkir. Peta lokasi parkir dapat digunakan untuk membantu pengguna mencari tempat parkir yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menghemat waktu dan juga usaha. Untuk yang terakhir ada pembayaran parkir.
pembayaran parkir merupakan pengelolaan sistem pembayaran parkir melalui aplikasi seluler atau website. Sistem pembayaran parkir dapat dilakukan melalui aplikasi seluler atau website, sehingga pengguna dapat melakukan bayar parkir secara online. Lalu yang selanjutnya ada manajemen keuangan yang terdiri dari sistem pembayaran elektronik. Pengelolaan sistem pembayaran elektronik untuk mengatur pembayaran parkir. Sistem pembayaran elektronik dapat digunakan untuk mengatur pembayaran parkir secara elektronik, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan juga mudah. Lalu ada manajemen keuangan keluar, manajemen keuangan masuk. Lalu untuk yang keempat ada manajemen keamanan. Manajemen keamanan yaitu terdiri dari sistem pembayaran elektronik yang berfungsi sebagai pembayaran elektronik untuk mengatur pembayaran parkir, sehingga pembayaran elektronik dapat digunakan untuk mengatur bayar parkir secara elektronik, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Sistem manajemen keamanan terdiri dari sistem karcis parkir elektronik, yaitu pengelolaan sistem karcis parkir elektronik untuk mengatur penggunaan tempat parkir. Sistem karcis parkir elektronik dapat digunakan untuk mengatur penggunaan tempat parkir, sehingga dapat diketahui kendaraan yang parkir di mana dan kapan saja. Lalu selanjutnya ada sistem kamera pengawas serta ada sistem pintu palang otomatis. Ya, untuk yang selanjutnya ada komponen-komponen dari SIM parkir tersendiri. Ada karakteristiknya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nugraha Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin jelaskan tentang karakteristik SIM parkir. Jadi di sini karakteristik SIM parkir ada beberapa karakteristik, yaitu mulai dari efisiensi, integrasi, keamanan, kemudahan pengguna, pengelolaan data hingga kemampuan adaptasi dan juga termasuk pengelolaan layanan pelanggan. Kita mulai dari poin pertama, yaitu efisiensi. Tentunya parkir haruslah memiliki efisiensi yang baik. Efisiensi ini mencakup pengelolaan kapasitas parkir, pengelolaan lalu lintas, dan peningkatan kualitas layanan bagi pengguna. Kemudian yang kedua, integrasi. Integrasi adalah bagaimana sistem-sistem tersebut bekerja secara bersamaan. Sistem-sistem tersebut bekerja secara bersamaan untuk membentuk suatu sistem yang lebih kompleks lagi, dan hal itu bekerja secara efektif. Dengan integrasi ini, suatu sistem akan bekerja lebih efektif dan efisien. SIM parkir memungkinkan integrasi dari berbagai sistem lain seperti sistem keuangan, sistem keamanan, sistem pengelolaan parkir, dan fasilitas parkir. Kemudian yang ketiga adalah keamanan. Parkir ini merupakan salah satu bentuk dari penitipan barang, sehingga keamanan sangat diperlukan di SIM parkir ini. Sistem parkir haruslah memiliki sistem keamanan yang baik yang dapat mencegah dari pencurian dan kerusakan kendaraan. Hal ini termasuk penggunaan teknologi seperti kamera pengawas, sistem pengenalan plat nomor, dan sistem pembayaran elektronik. Kemudian yang keempat, kemudahan pengguna. Kemudahan pengguna, sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari tempat parkir, memasukkan kendaraan, dan melakukan pembayaran. Kemudian yang kelima, pengelolaan data. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data yang efektif, termasuk pengumpulan data tentang penggunaan parkir, pembayaran, dan kepuasan pengguna. Data ini dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keenam, kemampuan adaptasi. Sistem ini dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi parkir yang berubah. Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas parkir, menangani fluktuasi lalu lintas, dan mengadaptasi teknologi baru. Kemampuan adaptasi ini berlaku ketika misalnya hari-hari libur ataupun hari-hari cuti kerja, di mana seperti yang kita tahu kapasitas
atau volume parkir di tempat-tempat parkir itu akan cenderung meningkat. Kemudian yang ketujuh, pengelolaan layanan pelanggan. Sistem ini menawarkan layanan pelanggan yang baik, termasuk dukungan teknis, sistem pengaduan, dan program loyalitas untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Di sini bisa kita lihat ada sistem pengaduan, maka diperlukan tadi di slide sebelumnya, yaitu aplikasi tentang SIM parkir ini. Maka di situ mendukung sistem pengaduan pelanggan, misalnya terjadi kehilangan ataupun kerusakan barang. Mungkin itu saja dari karakteristik SIM parkir dari saya. Terima kasih. Ya, tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai karakteristik SIM parkir. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.